Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dulkis syaqa wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, ayah bunda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini di salah satu waktu terbaik yang Allah bersumpah dan waktu ini di waktu duha kita semua berkumpul bersama-sama di satu majelis yang di majelis ini sebagaimana kita pahami dari satu hadis bahwa yang hadir tidak cuma kita manusia tapi juga ada malaikat yang hadir, malaikat yang Allah jadikan khusus malaikat-malaikat yang duduk di majelis ilmu. Dan hari ini kita berada bersama mereka yang mereka menaungi kita dengan sayapnya. Perasaan seperti itulah yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak saya. Kalau saya ketika mereka masih kecil bersama saya, pada saat mereka ngaji setelah subuh bersama saya, perasaan itulah yang selalu saya bangun. Bahwa duduknya kita ini tidak cuma kita yang duduk, tapi ada malaikat yang menaungi kita dengan sayapnya. Dan saya kira itu satu hal yang membuat kita kadang-kadang menjadi merasa malu. Karena ternyata malaikat saja duduk menaungi kita dengan sayapnya dan mendengarkan apa yang sedang disampaikan. Jadi kalau kemudian yang saya perhatikan kadang mohon maaf pada saat guru kita Kiai Haji Budi Asari itu menyampaikan masih banyak orang yang kemudian ngobrol dan berbicara tapi tidak memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Hari ini insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya ingin minta maaf dulu, minta maaf ke semua orang tua yang mungkin di antara orang tua ada yang ahli ilmu, yang memiliki kafah syar'i. Saya minta maaf, tidak ada maksud untuk mengajarkan antum semua. Yang kedua saya minta maaf juga kepada guru-guru saya di sini di Madrasah Al-Fatih, ada Ustadz Ja'far. Ya, ada ustadz-ustadz lainnya, ya, ada Ustadz Sulaiman yang mereka punya background syar'i, ya, dan saya banyak belajar dari mereka. Jadi saya minta maaf kalau saya harus ngomong dan bicara tentang suatu hal mungkin yang mereka tahu lebih banyak ilmunya ketimbang saya. Yang ketiga saya minta maaf sama teman-teman semua karena mungkin ada yang lebih tua dari saya. Ada yang lebih tua dari saya dan ada yang punya anak lebih banyak dari saya. Mendidik anak yang banyak itu enggak sederhana. Saya tahu ada sahabat saya di sini yang anaknya 13. Saya tahu, jadi ada sahabat saya yang anaknya 13 di sini. Ya. Dan itu artinya beliau jauh lebih senior dari saya. Jadi saya minta maaf. Baik,
Teman-teman, ayah bunda yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin akan coba bicara pelan-pelan. Dan ini sebenarnya guru kita semua, Ustaz Budi Azhari itu sudah lama meminta saya untuk menulis satu buah buku. Buku itu tentang perjalanan kehidupan saya dalam mendidik anak bersama 7 orang anak saya. Saya enggak, sampai sekarang belum bisa saya penuhi. Jadi permintaan itu sudah mungkin sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya katakan saya belum bisa nulisnya. Ya, saya belum bisa nulisnya karena saya khawatir ketika saya menuliskan satu kebaikan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala itu mengubah hati seseorang, itu yang paling saya khawatir. Makanya saya sempat ngobrol dengan anak-anak saya, kemudian saya katakan, bisa enggak kalau ini bukan Abi yang nulis, tapi setiap kalian nulis masing-masing, baru kemudian nanti apa yang kalian rasakan kalian tuliskan, baru kemudian itu real, bahwa itu yang mereka rasakan selama berinteraksi sama saya dan istri saya sebagai ayah dan ibu. Ya, jadi itu permintaan sudah lama sekali. Di hari ini, kesempatan ini, mungkin saya dan teman-teman di sini para orang tua, saya hanya sedikit sharing mungkin ya, karena kita sesama orang tua santri di madrasah dan di Kutab. Jadi sampai hari ini saya masih punya anak di Kutab, di Kononi 4, ya, satu-satunya tinggal anak yang di Kutab. Jadi kalau kemudian dia sudah tidak lagi di Kutab, saya tidak tahu perkembangan Kutab kayak apa. Jadi saya bilang sama istri saya, kayaknya saya perlu punya anak yang ada di Kutab lagi. Nah, mungkin supaya fair, tidak semuanya di sini mengenal saya, ya. Di awal mungkin saya kenalkan sekilas saja, karena kalau di sini banyak yang saya kenal dan banyak juga yang kenal sama saya, tapi cukup banyak mungkin yang baru yang tidak tahu. Jadi Allah takdirkan, Allah mudahkan saya punya 7 anak, 4 laki 3 perempuan, ya, 4 laki-laki 3 perempuan. Jadi nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, nomor 3 perempuan, nomor 4 laki-laki, nomor 5 laki-laki, nomor 6 laki-laki, nomor 7 perempuan. Ya. Dan yang paling besar sudah menikah, punya anak 1, usia 25 tahun. Ya, yang nomor 2 sudah menikah juga, nomor 3 sudah menikah. Jadi masih punya peluang besanan sama saya. Ya. Ya Ustaz Adam ya? Ustaz Adam ketawa aja, ini pengantin baru beliau. Ini pengantin baru sama duduknya berdua. Ustaz Jufar sama Ustaz Adam. Baik, anak pertama dan kedua itu tidak ada hubungannya sama pendidikan Al-Fatih, karena belum ada. Jadi pada saat anak pertama dan kedua itu belum ada Kutab, belum ada madrasah. Jadi dia dididik sendiri di rumah, sempat ada di satu pesantren, ya, yang di pesantren itu saya sempat meninggalkan hutang 10 juta, tapi kemudian saya kumpulkan uang, istri kemudian membayar itu. Jadi istri yang mengumpulkan uang, kemudian dibayar 10 juta itu selesai. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana cara istri itu mengumpulkan kemudian sampai dibayarkan itu selesai. Karena khawatir. Jadi istri saya tuh khawatir, dia bilang khawatir kalau seandainya anak kita ini hidup kemudian hari nggak barokah gara-gara ada itu, ada sangkutan itu. Nah itu di anak pertama. Ya, jadi itu kaitan dengan satu pesantren. Waktu itu
di pesantren itu dia sempat dibully dengan kakak kelasnya. Kemudian dia mengumpulkan kekuatan, dia kumpulkan teman-teman dia yang ahli bela diri di pesantren itu, dia gabungkan semua kekuatan, akhirnya dia hadapi yang membuli itu dengan sekelompok para ahli bela diri. Ya, kemudian ketika saya ngobrol lama-lama begini repot juga sih. Jadi dia pengen hafal Quran, tapi ternyata dia nggak dapat banyak hafalan di situ. Saya tanya gimana maunya? Aku mau keluar aja, ya udah keluar, mau keluar. Jadi itu model anak pertama. Saya nggak mungkin cerita panjang karena kalau saya cerita sama antum semua 25 tahun saya cerita itu. Jadi antum nggak kuat dengarnya. Nah, anak pertama, kedua tidak, yang jelas dari 1 sampai 6 semua hafal Quran 30 juz. Tinggal 1 saja ya yang dikutab, yang kononi. Dan cita-cita dia memang mau menyelesaikan pada saat kutab selesai dia selesai gitu. Itu omongan dia ke kita. Jadi bukan target yang saya buat ke dia, karena saya nggak pernah buat target buat anak saya. Saya nggak pernah buat target buat anak saya, apalagi untuk urusan Quran, nggak pernah. Kenapa? Malu. Lawang saya belum selesai Quran terus nargetin dia selesai Quran, gimana nggak malu, ya kan? Ya kita ini kadang-kadang suka nggak tahu diri. Ya mohon maaf nih, antum banyak yang nggak tahu diri. Suka nargetin anak, antum sendiri nggak hafal Quran, tapi nargetin, kan keterlaluan antum. Ya, anak nggak capai target antum omelin. Itu ya mohon maaf nih, ngomong fair aja nih. Ya apa adanya saya ngomongnya. Ini saya cerita, satu ketika ada OTS, nggak perlu saya sebutin OTS-nya mana. Datang ke saya, ngeluhin. Anak ini setiap kali saya datang kunjungan ke anak ditargetin, tapi nggak pernah kecapai targetnya. Gimana Ustaz? Saya bilang, ngapain antum tanya target anak? Bang, udah selesai belum? Kamu targetnya sampai mana? Udah selesai sampai mana? Kok nggak nambah-nambah? Terus saya bilang sama dia, antum kalau datang ke sini itu ngobrol sama anak, ngobrol apa saja yang bikin dia bahagia. Kemudian kalau perlu ajak dia keluar, kalau diizinkan keluar, ajak dia jalan-jalan, cari tempat yang dia senangi, cari makanan dia senangi, itu saja cukup saya bilang. Gitu. Apa ini ditarget aja susah, apalagi nggak ditarget. Ini dia salah antum saya bilang. Antum narget itu, antum tuh nggak tahu diri. Dia kan berkaca dari orang yang menarget, ya kan? Dia berkaca dari orang yang menarget. Kalau antum hafal 30 juz, terus antum target dia mau terima. Lah antum nggak hafal, nggak akan dia terima. Udah diemin aja saya bilang. Nah suatu ketika beliau ini jemput saya, karena saya harus ngisi kajian di kutabnya, ya kutab tempat dia menitipkan anak di situ. Kemudian pas mau jemput saya itu anaknya nyamperin, anaknya bilang ke bapaknya, ya aku tinggal 5 halaman lagi, selesai 30 juz. Dia kaget, yang benar kamu? Iya, kalau nggak ada halangan maghrib nanti aku bisa selesai. Maghrib aku bisa selesai. Serius kamu? Serius. Itu kan, terus akhirnya dia lapor saya, katanya tinggal 5 lembar lagi Ustaz. 5 halaman lagi. Oh ya, ya bagus saya bilang. Terus saya pergi ke kutab itu ngisi segala macam, pulang, dianterin lagi, waktu masih di Hambalang. Diantarin lagi di situ, terus saya kayaknya nggak pulang Ustaz. Kenapa? Nunggu anak saya selesai. Bener, maghrib persis tuh anak selesai. Itu anak selesai. Selesai setoran 30 juznya. Nah ya, dapat poinnya enggak? Dapat poinnya enggak? Saya tanya. Hah? Dapat poinnya enggak nih? Saya ceritain dapat poinnya enggak? Minta maaf sama yang suka nargetin anaknya.
Ya, biar urusan target itu biar gurunya saja, ustadznya saja yang nanyain. Ayah bunda nggak perlu nanyain. Kenapa? Karena ayah bunda nggak hafal Quran 30 juz. Kecuali ayah bunda hafal Quran 30 juz, boleh nanya. Ya, boleh nanya. Oke. Itu pertama. Jadi pokoknya cerita aja ya. Pokoknya judulnya saya cerita aja. Ya, cerita dari orang tua santri untuk orang tua santri. Ya, karena anak yang pertama masuk madrasah itu anak ketiga. Anak ketiga dan anak kelima. Kelima Ustaz ya? Enggak lah. Jadi anak saya yang kelima lebih dulu masuk daripada anak keempat. Ya kan, ini tahu nih. Anak kelima saya itu angkatan pertama, anak ketiga saya angkatan pertama. Afifah itu angkatan pertama. Yang angkatan pertama juga Khalid. Khalid itu anak kelima. Yang anak keempat baru tahun berikutnya. Jadi Khalid itu adiknya Hamzah, tapi di madrasah Khalid itu kakak kelasnya Hamzah. Ini kalau antum yang pusing gimana nih? Ini mentalnya gimana Ustaz? Ini kan sama, masa kakak adik satu kelas bareng, seangkatan. Saya itu adiknya ada di angkatan atas. Tuh, tanya nih, ini saksi mata nih. Ya kan? Tuh, Ustaz Adam, Ustaz Jufar tuh saksi hidup. Ini gurunya. Iya. Jadi itu yang pertama masuk madrasah. Jumlah pertama masuk 80-an. 80-an. Enggak ada satupun dari Kutab. Angkatan pertama madrasah enggak ada satupun dari Kutab. Karena belum ada lulusan Kutab. Jadi semua angkatan pertama itu dari negeri antah berantah. Yang mereka masukin ke madrasah cuma pengen anaknya jadi kayak Ustadz Budi. Itu doang. Itu doang. Mana angkatan pertama? Masih ada enggak orang tua? Enggak ada. Yang punya adik di sini. Tadi saya lihat ada itu, ada ibu, ada bundanya Bilqis. Oh, belum Bilqis. Ya, itu angkatan pertama yang sekarang di Mesir. Ya, Ustazah Bilqis. Oke. Ini cerita dulu pokoknya. Nah, jadi itu begitu kemudian angkatan kedua masuklah itu Hamzah anak nomor 4 saya. Jadi saya punya 3, di tahun kedua saya punya 3 anak di madrasah. Nah, semuanya udah lulus tuh. Sekarang semuanya udah lulus. Ya, semuanya udah lulus. Dan kalau yang nomor 2 di sini yang ngajarin tadi Brusanat itu yang nomor 2. Jadi tidak dari madrasah, ya. Dia ngambil sanad di Syekhul Ahlam, ya. Seorang hafizah dari Yaman, dan kalau seandainya disebutkan di beberapa ahli Quran di dunia disebut Syekhul Ahlam semua tahu. Jadi sekarang di sini yang mengajarkan tadi bersanad, pengambilan sanad. Ya. Kemudian kalau yang nomor 3 Afifah itu di Lipia. Nomor 4 Hamzah itu sekarang kuliah juga, kemudian dia pengen bangun bisnis. Ya, dia cuma bilang ke saya, aku pengen bangun bisnis pertama aku harus wakaf. Itu saya bilang sok. Tadinya ngurusin elaf di Depok, ya di Depok di pusat ngurusin elaf, terus dia bilang boleh nggak aku nggak di Al-Fatih? Kenapa? Aku susah. Karena setiap apapun yang aku lakukan pasti ada kaitannya sama bapak aku, kata dia. Aku nggak suka. Jadi kalau aku jelek bapak aku dibawa, kalau aku bagus bapak aku juga dibawa. Jadi aku nggak pernah merasa jadi diri sendiri, kata dia. Ya sudah silakan, saya bilang. Silakan. Nah, ini catatan juga buat ayah bunda yang punya obsesi pribadi yang nggak kesampaian, jangan tumpahkan itu ke anak. Jangan tumpahin ke anak. Yang dulu pengen jadi dokter nggak kesampaian, terus anaknya pengen obsesinya disalurkan ke anaknya supaya anaknya jadi dokter. Jangan. Nanti dia kuliah tapi stres.
Passionnya apa, ngobrolin aja. Kalau mau diarahkan, arahkan. Passionnya apa, obrolin. Anak kelima saya di Magelang, sibuk ngurusin ikan. Passionnya cuma urusan ikan. Tapi bisa bicara pertanian lain. Sampai saya bilang, nah mumpung tante kamu di Jerman, kamu mau ambil jurusan apa yang kamu anggap paling pas buat kamu berangkat sana, kuliah aja di sana. Saya bilang, terus dia bilang begini, Bi, boleh nggak kalau aku pengen seriusin ini aja? Sudah, silakan. Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Kalau itu memang mau kamu nggak ada masalah, yang penting kamu serius. Buat saya yang penting kamu serius. Ya, karena saya udah tahu kok banyak di antara antum yang kuliahnya apa, terus kerjanya apa. Ngaku aja antum, nggak bener semua antum. Ya, kuliahnya di mana, jurusan apa, kerjanya apa, nggak sinkron. Habis waktu 5 tahun, buang-buang umur 5 tahun, buang uang 5 tahun. Ya kan? Bener nggak? Coba yang merasa angkat tangan. Yang merasa tolong angkat tangan. Oh ini lagi yang baru datang nih, Ustadz Arif. Kan jurusannya hubungan internasional kan? Iya. Kenapa jadi ngurusin media? Tuh, hubungan internasional kan ngurusin media. Jadi kenapa? Karena nggak terdeteksi dari awal passionnya apa. Kalau anak kita udah ketahuan passionnya apa dari awal, kenapa nggak didorong saja di passionnya itu? Yang penting kan tidak menyalahi syariat. Ya, Pak, saya mau jadi dancer. Sekolah di MAF terus pengen jadi dancer. Ini yang salah siapa gitu. Nah, terus yang keenam masih di sini. Yang keenam masih di sini, yang keenam angkatan keenam di madrasah. Yang angkatan keenam di madrasah. Sama lah anak-anak lain. Kadang suka sama ahwat. Iya, jadi gak usah panik banget, gak usah panik. Anak pertama saya dulu suka-suka, kamu serius? Udah kita ke orang tuanya kita lamar. Oh jangan, aku belum siap Bi. Ya udah belum siap ya udah, nanti aja tunggu kamu siap. Ya, ngapain kamu suka-suka anak orang, terus dijanji-janjiin, digombalin, ngapain? Ya, belum tuh jadi juga. Emang kamu punya kakak perempuan, adik perempuan. Kalau adik perempuan kamu digituin, kamu mau nggak? Nggak Bi, ya sudah. Nanti aja. Kalau mau sekarang, iya kita serius. Abi anterin. Waktu itu dia suka sama anak di Kalimantan. Abi anterin Kalimantan, bilang. Ya. Mesit-mesitan. Ya. Abi anterin Kalimantan, kita lamar aja sekalian. Enggak Bi, aku belum serius. Sudah, enggak serius sudah. Nah, anak-anak kita. Di sini mohon maaf nih. Anak-anak awat tuh suka berdiri di atas sana. Kalau bapak sana kan ada jendela di atas tuh, berdiri di situ, pegang Quran nih, pengen ngeliat, pegang Quran, pengen lihat ada Ikhwan datang, Lah kalau kita pernah muda, kita tahu diri gitu loh, jangan marahin dia, disyukuri karena dia ternyata normal. Kan kita kurang syukur aja tuh. Udah dikasih Allah anak normal, kita kurang bersyukur. Kita marah-marahin tuh anak. Kenapa kamu? Fokus belajar. Jangan begini. Enggak. Aneh gitu tuh. Nih saya kasih tahu, Al-Fadl bin Abbas itu boncengan sama Rasul. Itu kejadian di Tanah Haram, musim haji. Datang ada lewat wanita lagi haji, kan gak pakai cadar, ya, cantik banget. Itu Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas itu siapa sih? Siapa ya Rasulullah? Sepupu, ya. Tahu berarti belajar sirah.
Jadi Al-Fadl bin Abbas tuh begitu lihat ada orang itu cantik diperhatiin, diliatin gitu. Terus wah, sampai begitu tuh. Sampai gitu. Jadi sampai balik badannya gitu. Lah, antum gini, pakai motor, terus anak antum ngeliat orang sampai balik badan, berasa nggak sih? Berasa. Dimarah nggak sama Rasul? Rasul apa bilang? Kan usianya jauh tuh. Al-Fadl bin Abbas sama Abdullah bin Abbas itu kakak beradik. Al-Fadl bin Abbas lebih tua, 5 tahun dari Ibnu Abbas. Jadi kalau Rasulullah wafat usia Ibnu Abbas baru 13 tahun, berarti kan pada saat Rasulullah wafat usia Al-Fadl bin Abbas itu sekitar 18 tahun. 18 tahun. Nah dia udah ngeliat kayak begitu. Kira-kira gini deh, bapak kalau ada anak lakinya kemudian lihat ahwat lewat terus diliatin gini. Terus bapak komennya apa? Saya pengen simulasi deh, komennya apa? Coba komennya apa? Hah? Beginiin. Komennya. Wih haram tau gitu. Ya enggak lah. Jadi Al-Fadl bin Abbas itu pipinya ditarik sama Rasul. Pipinya tuh digeser sama Rasul, dibalikin. Net. Dibalikin ke depan lagi. Enggak ngeliat ahwat tadi itu. Dalam satu riwayat sebutkan itu terulang sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Dan 3 kalinya Rasulullah balikin gitu. Yes? Oh gimana kita? Hah? Kita nih kadang-kadang lupa kalau kita pernah muda. Itu problemnya. Padahal tuh anak gitu itu belum apa-apa. Gue dulu gitu kan. Lebih parah dari dia gitu. Ya kan? Kenapa giliran anak begitu terus kita jadi apa? Marah. Itu Al-Fadl bin Abbas tuh digituan saya. Jadi biasa anak-anak itu. Tinggal gimana sentuhan kita, ngomongnya gimana itu. Jadi semua di sini. Jangan-jangan ketika anak itu melakukan satu kesalahan, mendekati satu yang buruk, itu jangan-jangan dosa kita loh. Pernah pikir nggak sih kalau anak melakukan satu keburukan itu dosanya jangan-jangan dosa kita. Saya sama istri itu selalu begitu. Kalau ada masalah di anak saya, kami itu berdua itu sampai malam sampai mikirin aku ini dosanya apa ya? Kita dosanya apa ya? Kok sampai anak kita begitu? Jadi kami itu nggak pernah namanya nyalahin orang dulu, nggak pernah. Kami selalu lihat kami ini salahnya apa. Lawang ulama-ulama dulu itu kudanya nggak bisa diatur, kendaraannya nggak bisa diatur sama mereka, itu mereka mengkoreksi dirinya. Maksiat apa yang saya lakukan sampai kuda ini sampai nggak bisa diatur? Nah itu. Kalau ada masalah di anak-anak kita, pertama kali koreksinya di kita dulu. Jangan di orang lain, di kita dulu. Koreksinya di kita dulu, jangan di orang lain. Ya. Nah, urusan suka, ini pernah nih anak saya yang perempuan ada yang bilang begini. Tapi udah nikah, udah selesai urusannya. Ya. Istri saya bilang dia tuh suka sama seseorang, tapi dia nggak mau. Yang penting dia menyimpan rasa sukanya aja, sudah gitu. Saya bilang sama anak saya, coba kak, kamu bilang ke saya, kamu sukanya sama siapa? Kenapa? Abi nggak perlu lah. Kalau kamu bilang nanti Abi tanya sama dia, kamu mau nggak sama anak saya? Kan gitu doang. Selesai kan urusannya. Kalau nggak mau selesai, kalau mau selesai, kan gitu. Enggak Abi, biar aku simpan saja katanya. Wah, saya bilang makanya perempuan tuh makhluk paling aneh di dunia. Jadi mohon maaf ada yang begitu gitu. Salah satunya anak saya. Nah jadi biasa saja. Tinggal gimana kita menyikapi, gimana kita ngobrol sama anak kita. Nah ayah bunda insya Allah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini anak kita yang kan tumbuh ya. Bunda
ngandung, yang berikan sentuhan pertama itu para bunda. Lahir, masa rodoah, menyusui, yang berperan penuh itu bunda. Syariat Allah Subhanahu wa taala mengarahkan untuk menyusui itu 2 tahun lamanya. Ya. 2 tahun, 14 abad yang lalu syariat ini mengarahkan seorang wanita menyusui anaknya disempurnakan 2 tahun. Bapak boleh lihat, coba nanti searching, googling, cari kapan PBB, WHO menyuruh wanita itu menyusui 2 tahun itu kapan. Itu juga setelah mereka melewati penelitian, akhirnya mereka berkesimpulan menyusui itu 2 tahun. Kemudian mereka sosialisasikan ke seluruh dunia. Wanita menyusui bayi sempurna 2 tahun. Coba silakan googling deh, cari, lihat. Yang jelas kalau kita nunggu penelitian WHO, nunggu penelitian atau kemudian pengumuman mereka, kita terlambat 14 abad, 1400 tahun kita telat. Tapi dari dulu, dari mbah-mbah kita, mbah buyut kita semua, nyusui anak itu 2 tahun. Nah itu hak mutlaknya para bunda. Jadi penuh tuh anak-anak. Dan menyusui 2 tahun itu punya kaitannya dengan birrul walidain. Coba lihat deh, semua ayat yang bicara tentang berbakti pada orang tua itu pasti kaitannya sama hamil, melahirkan, menyusui. Itu kaitannya. Jadi sangat menentukan proses kehamilan, proses melahirkan, proses menyusui itu dengan cara anak berbakti kepada kita. Itu punya kaitan erat. Nah setelah itu masa kanak-kanak, masa tufulah awal, tufulah akhir, ada sebagian ahli membuat seperti itu sebelum masuk baligh. Nah anak-anak kita di Kutab, yang masih ada di Kutab, itu semua masa anak-anak. Begitu mereka masuk ke madrasah, mereka sudah masuk, bisa jadi ada yang belum baligh. Tapi ada yang sebagian besar sudah baligh. Dan itu cara kita komunikasi sudah beda. Antara waktu kita, anak-anak kita itu masih di Kutab, sama ketika di madrasah, sudah beda cara komunikasinya. Sudah tidak lagi hitam putih, tidak banyak lagi ngomong pokoknya, udah nggak ada. Pokoknya kamu harus begini, pokoknya harus begini, nggak ada lagi. Ngomongnya sudah seperti orang dewasa. Kalau baligh itu artinya dia punya taklif syar'i yang sama sama kita. Beban syariatnya sama sama kita. Kalau dia punya kewajiban sholat, kita juga punya kewajiban sholat. Jadi sudah ada beban syar'inya sendiri, buku catatan amalnya sudah sendiri. Nah itu yang terjadi di anak-anak kita hari ini, di madrasah ini. Nah di sini lebih diutamakan bagaimana kemudian diajak ngobrol, terbangun kesadarannya. Makanya kemarin di anak-anak baru di angkatan 10 itu saya bilang, saya waktu sebelum ngisi saya duduk di pojok sana. Dari semua belum ada, belum datang, peserta belum ada, saya udah duduk di pojok situ. Saya pengen lihat, ternyata banyak tuh anak-anak itu yang habis wudhu kemudian sholat tahiyatul masjid di sini. Masuk ke tahiyatul masjid, saya bahagia. Terus saya bilang sama mereka, ini saya bahagia yang dari kebiasaan kamu begini. Tapi nanti kita lihat sebulan, apakah antum istiqomah apa enggak? Ah itu. Nanti ujinya di situ nanti dia. Begitu masuk di sini dia ngeliat tuh. Nanti dia akan apakah dia jadi orang imaah atau enggak. Yang cuma ikut-ikutan, kalau dia baik ikutan baik, kalau dia jelek ikutan jelek. Mestinya ketika dia ikutan baik, begitu orang jelek dia akan tetap baik. Baru dia enggak jadi orang imaah kata Rasulullah. Kan begitu. Nah saya lihat, saya perhatikan. Mereka sudah berlatih untuk dewasa. Nah tinggal gimana caranya orang tua setiap kali datang mengasah juga kedewasaan itu. Mengasah kedewasaan itu. Ketika mereka ada masalah, dengarkan masalah mereka, kasih saran terhadap masalah mereka. Jadi bukan cuma
didengarkan, terus kalau itu ngeselin, marah, enggak cuma itu. Karena dia lagi berlatih untuk jadi dewasa. Sama kayak kita itu tinggal di lingkungan di rumah. Kita itu bertetangga semuanya. Dia sama sekarang ini dia tanpa ibu bapaknya. Dia sendirian. Dia tinggal di sakan. Dia tinggal di tempat tidur. Dalam satu sakan ada 16 orang. Ada 15 teman yang lain. Yang 15 itu harus jadi cermin buat dia. Kalau dia punya teman di sakannya itu ada total 16 orang termasuk dia. Maka dia punya 15 cermin. Dan dia pun menjadi cermin buat 15 orang itu. Kan itu kehidupannya. Sama kayak kita di masyarakat. Kalau antum di masyarakat adalah keluarga yang baik, antum jadi point of view. Jadi cermin buat semua orang di lingkungan antum. Kan begitu. Orang ngelihat antum, orang ngelihat istri antum, orang ngelihat anak-anak antum. Itu yang dilakukan kan sama orang-orang semua. Jadi kalau antum ada hal yang minus itu jadi pembicaraan sebuah orang. Dan semua orang menunggu minusnya antum. Orang-orang yang gak suka itu nunggu minusnya antum. Dicari minusnya antum. Tapi orang-orang yang punya niat baik dia akan ngelihat antum itu sebagai sosok yang harus dia ikuti. Kan begitu. Itu kita di dalam masyarakat. Di sini juga begitu. Mereka lagi belajar seperti itu. Nah, di Kutab ini, inilah nanti salah satu yang saya suka bilang juga ke anak-anak itu. Karena saya kan kalau hari Ahad biasanya kayak tadi ini, pagi ada subuh bercahaya. Itu waktu saya ngobrol sama mereka. Waktu saya ngobrol sama mereka, sama anak-anak itu. Sekian banyak. Nanti kadang ada yang selesai nyamperin, Ustaz boleh ngobrol sebentar enggak? Yuk ngobrol. Apa masalahnya? Itu. Karena jarang-jarang anak-anak itu berani ngobrol sama saya. Benar. Lihat tongkrongan saya aja udah takut dia. Kalau ada yang datang, Ustaz minta waktu ngobrol, itu termasuk mentalnya bagus itu. Bagus mentalnya. Nah, itu ngobrol, mereka ngobrol. Ya, kadang-kadang curhat masalah pribadi dan seterusnya. Curhat mau nikah, yang paling banyak curhat mau nikah. Yang paling banyak itu. Jadi sampai dicurigai. Kalau ada santri ngobrol dekat sama saya, pasti Ustaz Jafar nanya, mau nikah ya? Jadi ngobrol sama saya, ditanya, Ustaz Jafar mau nikah, konsultasi pernikahan katanya. Nah, ada yang krusial di Kutab itu. Jadi kalau antum-antum masih punya anak di Kutab, ada yang sangat krusial. Yang krusial itu masalah sholat. Ya. Karena nanti yang paling berasa itu di sini. Yang paling berasa itu di madrasah. Kalau sholatnya belum beres di Kutab itu, usia berapa mestinya beres sholatnya? Hah? Usia 10. Di Kutab usia 10 tahun udah beres mestinya sholatnya. Konuni 2. Ya, Konuni 2. Akhir Konuni 2 atau masuk Konuni 3. Itu mestinya sudah beres sholatnya. Nah, ini yang harus ditumbuhkan kesadaran imannya itu. Karena gini, mohon maaf nih. Kadang-kadang kita ini di Kutab itu suka menekan anak. Menekan anak itu begini. Ketika anak nggak mau patuh, bapak ibunya bilang, nanti dibilangin aja ke ustadznya nih. Bilang ke ustadz Kutabnya. Nanti dilaporin nih, kamu gini-gini. Oh jangan bun, aku nggak ngulang lagi gitu kan. Takut sama ustadznya. Di sekolah di Kutabnya, begitu dia melakukan kesalahan, Ustadz jangan bilang ke ayah saya, jangan bilang gitu. Jadi senjata lagi tuh. Nih, kamu apa perlu Ustadz sampaikan aja ke orang tua? Jangan Ustadz. Tuh. Jadi akhirnya dia di sini kelihatan baik, di sini kelihatan baik, tapi bukan sadar. Bukan sadar. Merasa harus baik karena diomongin takut sama gurunya, merasa harus baik karena takut sama orang tuanya. Jadi bukan kesadaran. Ketika anak ini terus seperti itu, begitu masuk dia ke madrasah, satu perkataan yang diucapkan, merdeka. Merdeka. Ya. Dia nggak pernah tidur di rumah sampai jauh malam, di sini dia langsung tidur jam 11, jam 12.
Di rumah kalau dia masih bunyi jam 10 langsung tidur, tidur. Di sini dia nggak ada lagi, yang ngetok suruh dia tidur nggak ada, bebas. Karena terbiasa kemudian dia sholat subuh dibangun, nggak pernah dilatih. Kan kita ini gini, anak kita ini bisa jalan karena kita tuntun terus atau kadang-kadang kita lepas. Nih kita nateh anak nih, ya. Ayo tatih gitu. Untuk dia bisa jalan kadang-kadang dilepas atau dituntun terus. Kadang-kadang dilepas. Salahnya kita ketika ngajarin anak sholat, bangunin sholat, kita tuntun dia terus sampai dia lulus dari kutab. Itu salahnya kita. Kita tidak membangun kesadaran dia dan membuat dia bisa bangun sendiri. Itu problemnya kita. Kita nggak pernah bisa bangun kesadaran bahwa ini kebutuhan buat dia. Nah ketika anak itu antum tuntun terus, bangunnya antum tuntun terus sampai dia lulus kutab, di madrasah sudah. Dia karena terbiasa dituntun, dia tidak bisa bangun sendiri di sini. Saya suka bilang begini, kalau setiap kutab menyumbangkan 5 anak seperti ini, Ustaz Jafar, setiap kutab menyumbangkan 5 anak seperti ini, yang bangun sholat subuhnya nggak bisa dibangunin, pakai gempa bumi juga nggak bangun dia, itu ya. Jadi digogrek-gogrek gak bangun juga itu. Nah itu 5 kali 34. 5 kali 34. 170 anak yang begitu. Kebayang gak? Ribetnya di sini kebayang gak? Nah, kebayang gak Pak? Saya bilang tuh sama teman-teman guru di kutab. Antum tuh nyumbangin masalah. Saya bilang ke orang tua santri yang ada di kutab itu. Kemarin saya bilang juga. Di satu saya bilang ini kalian nyumbangin masalah. Kalau kalian, ini contoh lagi. Anak saya itu nggak pernah suka K-pop. Setelah di madrasah jadi suka K-pop. Terus, Ustaz Jafar nih ngajarin K-pop nih ke santri. Terus saya tanya itu sama anak yang suka K-pop. Emang kamu suka K-pop kapan sih? Itu Ustaz, waktu Kononi 1 di kutab, Kononi 1 di kutab suka K-pop. Kan kebayang kan? Ada 5 saja di kutab yang suka K-pop, gak usah 5 lah, satu aja tuh suka K-pop. Setiap kutab ada satu santri suka K-pop, ahwat. Ya, begitu masuk di sini ada 34 santri awat yang suka K-pop. Kumpullah dia. Jadilah komunitas K-pop. Terus orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya baru tahu dari omongan teman-temannya bahwa tuh anak dia suka K-pop. Kata ibunya, kata bundanya, di rumah dia nggak pernah dengerin K-pop. Ketika ditanya ke anaknya, oh dari Kononi 1 dia sudah suka K-pop gitu. Yes. Mohon maaf nih. Jadi supaya ayah bunda tahu pentingnya ngajak ngobrol anak. Jadi supaya tahu anak itu kayak apa sih aslinya. Ya. Kayak apa aslinya. Oke. Itu penting banget. Kenapa penting banget urusan sholat itu? Lawong kalau di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Toha di sekitar ayat terakhir itu kan urusan sholat itu skup keluarga sampai. Wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkan keluarga kalian untuk mengerjakan sholat. Wastabir alaiha. Jadi sampai skup keluarga. Nggak ada yang ibadah yang kemudian perintahnya sampai harus diperhatikan dari sisi keluarga. Sholat. Kenapa perlu jauh-jauh dari wilayah Syam, Nabi Ibrahim bawa istrinya Hajar, kemudian anak Ismail. Ya kan? Diletakkan di sisi Ka'bah. Tidak ada penghuni, tidak ada tumbuhan di situ. Biwadin ghairi za' inda baitikal muharram.
Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rob, kami supaya mereka mengerjakan sholat. Jadi Nabi Ibrahim itu perlu jauh-jauh jalan sampai ke Mekah di sisi Ka'bah, itu meletakkan istri dan anaknya di situ. Tujuan cuma satu, supaya anaknya itu mengerjakan sholat, supaya keluarganya mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Nah, nggak ada ibadah apapun yang sampai spesifik disebutkan usianya oleh Rasulullah kecuali sholat. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat di usianya 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri sinin. Pukul mereka kalau mereka nggak mau di usia 10 tahun. Catatannya, kalau ayah bundanya kasih contoh yang baik, jangankan ucapan perintah untuk sholat. Nggak keluar perintah untuk sholat saja dikerjakan sholat. Kenapa? Karena dia punya contoh yang baik dari ayah dan ibunya. Jadi ayah dan ibunya. Nah, di sini masalah kita. Kita sering tidak sadar bahwa metodologi pendidikan terbaik itu adalah menghadirkan contoh. Menghadirkan contoh. Karena itu fitrah insaniah. Ya. Saya pernah nyetelin film di anak-anak di santri itu waktu di Hambalang. Itu saya setel film cuplikan film berita dari Ukraina. Seorang anak namanya Oksana. Oxana. Nanti kalau lihat di YouTube di searching aja atau di googling aja itu ada. Oksana itu dari kecil hidupnya sama anjing. Jadi tidak pernah dipelihara sama manusia. Jadi yang melihara dia tuh anjing. Karena dia tidak pernah interaksi sama manusia, dari awal dia sudah dipelihara oleh anjing, maka semua perilakunya adalah perilaku anjing. Dia nggak bisa bicara kecuali menggonggong. Padahal dia manusia dan dia tidak bisa jalan tegak seperti kita, dia berjalan sebagaimana jalannya anjing. Jadi menggunakan tangannya juga. Antum buka deh. Itu artinya apa? Artinya kita bisa pahami bahwa anak-anak kita itu bisa dia berjalan, bisa dia bicara karena dia melihat orang yang ada di sekeliling kita. Jadi dia melihat orang tuanya berjalan, dia melihat kakaknya berjalan, abangnya berjalan, dia melihat tetangganya berjalan, itu yang membuat dia bisa berjalan. Karena ada contohnya. Aslinya manusia itu butuh contoh. Itu kenapa Allah kasih contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu kenapa Rasulullah dihadirkan untuk jadi contoh yang terbaik, khususnya dengan akhlaknya. Nah, sekali lagi saya katakan ini urusan krusial sholat ini. Kalau anak itu sudah punya kemandirian ibadah, itu artinya dia punya keikatan sama Allah yang kuat. Kalau dia tanggung jawabnya kepada Sang Kholik sudah kuat, apalagi pada yang lain. Komitmennya kepada manusia pasti terjaga. Kalau komitmennya kepada Allah dia jaga dengan baik, pasti yang lain pun urusannya akan berjalan dengan baik. Insya Allah begitu. Ya. Nah, anak-anak itu dilatih tumbuh kesadarannya di sini. Yang paling pusing tuh hari ini Ustadz Sulaiman, bagian kesantrian. Harus cari teknis gimana caranya anak-anak itu dituntun dulu baru dilepas, dituntun dulu baru dilepas. Kenapa? Karena kita tidak pernah menuntun dia melepas waktu kita ngajarin dia sholat. Kita cuma menuntun lepas pada saat kita ngajarin dia berjalan, tapi sholat gak pernah kita lakukan. Kita tuntun terus, padahal dia semestinya sudah punya kemampuan untuk bisa berjalan sendiri. Kita tidak pernah uji dia untuk bisa berjalan sendiri. Itu masalahnya. Nah, kalau ini sudah baik, itu akan mudah semuanya sebenarnya. Akan mudah. Ya, jadi jangan setelah ini anaknya ditanyain, terus dimarahin. Ya. Tolong jangan. Terus nanti udah sini ketemu anaknya. Kamu termasuk yang dibangunin apa yang bangun sendiri masjid? Malu-maluin aja. Jangan, ya, nggak bagus, nggak baik begitu. Ya tinggal nanti dikomunikasikan saja. Ya. Buat teman-teman ayah bunda yang masih punya anak di kutab itu tolong diperhatikan banget.
Diperhatikan. Urusan kemandirian ibadah. Saya menyebutnya kemandirian ibadah. Ya, jadi dia bisa sholat sendiri tanpa, karena nanti itu yang saya bilang juga ada intervalnya. Jadi kalau anak itu bangun gak sempat juga ke masjid sholat sendiri, jangan dimarahin. Karena dia sudah menunaikan kewajibannya. Dia sholat di rumah itu menunaikan kewajibannya. Gak ada dosa yang dia lakukan. Nanti kalau kemudian dia ke masjid, kita bersyukur karena dia mau ke masjid. Sesimpel dan sederhana itu sebenarnya. Nah, ya bunda, insya Allah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu seterusnya, sehingga nanti di sini Ustadz Budi itu dan kurikulumnya pengen anak-anak ini ilmu itu dia pahami, kemudian dia coba amalkan. Jadi bukan dengan pemaksaan, bukan dengan pemaksaan. Nah, kalau pemaksaan bisa. Di sini kan semuanya satu dojo. Ya kan, semuanya satu dojo di sini. Ya, Ustadz Adam ini ban hitam, coklat, ya, ban coklat. Berarti yang bawah-bawah itu kalau nggak patuh, ya satu dojo namanya. Ya kan. Nah, kalau pakai kekerasan, wah, kebayang kan? Terjadi setiap hari kuncian dan bantingan. Salat, jebret, jeblok, kunci. Beres, rapi di sini semua. Rapi di sini semua. Tapi kepaksa. Karena takut. Bukan kesadaran, karena dia butuh cinta dari Allah. Yang kita inginkan anak itu duduk sini karena dia butuh cinta dari Allah. Dan caranya dia datang, dia tepat waktu, dia bahkan kalau perlu tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Nah, itu yang diinginkan, kesadaran itu yang muncul. Nah, udah, saya kira cukup tuh, ya, nggak perlu panjang-panjang. Udah lama saya ngomelnya. Step, cukup boleh, Ustaz? Ya, jadi biar setelah ini bapak-bapak atau ayah bunda ini bisa interaksi sama anak-anaknya. Nah, itu. Ya, kalau ya jangan dengar kajian disambi-sambi, jangan. Ya, kasihan. Itu yang bikin Ustadz Budi kadang ini orang nggak ada yang serius ngajinya. Nah, serius ngaji. Gimana anaknya mau jadi? Orang tuanya kagak serius. Pengen anaknya jadi ulama, orang tuanya dilatih jadi belajar kayak anaknya aja, duduk 1,5 jam, 2 jam, udah gini, udah. kayak cacing kepanasan tuh. Nah. Guys, kita ngerasain gimana anak kita duduk nih, ini baru segini doang nih. Anak kita itu dari habis subuh udah duduk, ya kan, setoran, murojaah. Nah, udah begitu setiap hari. Itu butuh dukungan moral yang sangat kuat. Jangan dimarahin. Perjuangannya udah luar biasa. Ya, jadi jangan pakai dimarahin lagi. Kalaupun kayak tadi, ajak dia kemana, cari tempat yang dia sukai, yang dia bahagia, bikin dia bahagia. Begitu aja. Ya, yang ngurusan target semua biar nih. Ustadz-ustadznya yang ribet, ayah bunda gak perlu ribet lah. Ayah bunda datang sini bagaimana cara dia bisa senang, bahagia, itu. Sama kalau ada masalah apa diajak ngobrol, udah gitu aja. Ya, gitu ya. Udah Ustadz ya, cukup Ustadz? Salah. Jadi saya minta maaf, ini gara-gara Ustadz Budi pergi, jadi saya diminta ganti. Ya kalau nggak ada gurunya, besannya pun jadilah, gitu kan? Ya kayak gitu. Saya serahkan kembali pembawa acara. Silakan Ustaz Selamat. Demikian tadi kita sama-sama dengarkan nasihat dari guru kita Ustadz Elvin berkaitan dengan perjalanan beliau membersamai putra-putrinya, dan itu juga
kita jadikan cermin. Semoga semua yang hadir di sini bisa punya putra putri seperti beliau, hafiz Al-Quran semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan ya. Satu dari ikhwan ya, kemudian satu dari akhwat. Masih ada waktu insya Allah untuk kita sama-sama berdiskusi tentang pengasuhan terhadap putra putri kita semuanya. Oke, kami persilakan Bapak atau Ibu yang mau memulai untuk bertanya. Sebelah kanan, tengah, ayo. Baik, dari Ibu terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, kalau cara mengajak muhasabah Ananda Ustadz bagaimana caranya? Jadi kalau anak saya yang sekarang di MAF waktu masih di Kutab itu, jadi kalau sudah muhasabah itu kadang dia bilangnya gini, kalau ibu udah ngomong kayak gitu udah deg-degan katanya gitu. Nah kalau yang di Kutab malah cengengesan gitu, adik-adiknya tuh malah cengengesan kadang-kadang. Jadi cara muhasabah apakah dibedakan antar per anak? Apakah juga setiap malam kita tuntun terus kadang kita lepas atau bagaimana? Baik, satu lagi pertanyaan mungkin dari bapak-bapak. Ada yang mau diskusi? Baik, belum kelihatan Ustadz. Kita jawab dulu. Oh ada satu Ustadz, ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu Ustaz. Izin bertanya, dalam mendidik anak, anak itu melewati fase-fase dari mulai anak-anak, kemudian masuk ke tamyiz, kemudian balik. Nah pertanyaannya Ustaz, apakah dalam mendidik anak tersebut kita biarkan Ananda misalnya katakanlah sebelum masuk fase balik selesaikan kewajiban kita kepada Ananda sesuai dengan fasenya, atau di akhir ketika dia memasuki masa balik itu kita sudah persiapkan, karena agak membingungkan Ustaz, yang idealnya seperti apa? Apakah tadi masa tamis dulu selesaikan, kemudian ketika Ananda sudah balik, ya sudah balik gitu. Atau memang di penghujung masa tamis itu mau ke arah balik, Ananda sudah kita persiapkan, baru ketika Ananda sudah balik itu sudah terbiasa Ustaz. Yang idealnya seperti apa? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama terkait dengan pertanyaan tentang muhasabah. Kalau saya dengan anak-anak itu enggak ada waktu bareng itu muhasabah bareng itu enggak ada. Jadi memang forum saya sama anak-anak itu pertama sekali dulu habis subuh ya, sama dari maghrib, habis maghrib sampai isya. Terus akhirnya tinggal hanya setelah subuh ya. Sekarang ini agak kehilangan gitu karena udah nggak ada anaknya di rumah. Jadi ternyata punya anak 7 itu sedikit. Punya anak 7 itu sedikit dan kami berdua ya, suami istri udah mulai merasa jadi kesepian. Ya, tapi ya alhamdulillah sekarang ini kami jadi bisa pergi kemana-mana berdua aja tuh bisa. Tapi ya tadi, karena di sini kutabnya itu masuknya kan
pagi. Jadi habis subuh tuh udah anak-anak udah yang paling kecil tuh Maryam udah disiapin untuk masuk kutab. Jadi kutabnya sekarang mulai jam berapa? Jam 6 ya. Mulai jam 6. Kalau dulu habis subuh persis, sekarang mulai jam 6. Jadi jam 6, jadi habis subuh itu istri sudah nyiapin anak. Jadi sementara anak yang ke-6 ya dia harus pergi halakoh kan, habis subuh sudah halakoh di sini. Ya, habis subuh sudah halakoh di sini. Jadi sudah nggak ada. Kami jam 6 itu sudah nggak ada orang di rumah, udah nggak ada lagi. Jadi kehilangan taman surga itu di rumah. Taman surga yang dulu kami buat mulai dari kami cuma berdua gitu, sampai punya anak gitu semua sampai 7 kami setiap habis subuh itu ngaji bareng tuh. 7 itu sekarang udah hilang. Hilang karena ada yang di Bandung, ada yang di Magelang, ada yang di Tangerang, udah hilang. Ya, jadi sudah. Jadi antum nikmatilah taman surga yang antum buat gitu. Jadi kalau antum sekarang masih punya anak, itu ada yang kecil, buatlah 5 menit saja, 10 menit gak ada masalah kok. Karena itu penting. Jadi antum buat taman surga cuma 10 menit, itu artinya antum mengundang malaikat. Ya, yang kalau antum berdoa di situ malaikat yang menaungi dengan sayapnya itu ikut mengaminkan antum yang berdoa. Nah, kita nggak ngelihat itu, banyak yang ngelihat itu. Terus dikasih rahmat. Terus kalau kita buat, antum bisa bayangkan, antum misalnya 7 tahun, 8 tahun, setiap hari seperti itu. Itu artinya kan setiap hari nama kita yang hadir itu disebut oleh Allah seluruh penduduk langit kan, setiap hari begitu. Jadi anak kita mungkin nggak terkenal di bumi, ya nggak viral di bumi, tapi dia viral di langit. Itu yang lebih penting. Pada saat ruh kemudian ditarik ke atas sana, dibawa, seluruh penduduk langit udah tahu itu ruhnya siapa. Karena setiap hari Allah menyebut namanya kepada seluruh penduduk langit. Jadi kami cuma punya forum itu. Forum di situ yang kami kalau ada masalah, ada yang mau diobrolin di situ. Ya, kadang-kadang dikasih waktu, ada anak yang kasih kultum. Diminta pendapatnya ayat ini gimana, coba. Jadi begitu. Itu yang terjadi. Jadi kalau muhasabah itu biasanya tentang anak-anak itu cuma saya dan istri. Kadang-kadang kami bicarakan anak itu berdua bisa sampai jam 1, jam 2 itu bisa begitu. Saya agak males sebenarnya jelasin itu ya. Wilayah yang menurut saya tuh sesuatu rahasia antara saya dan istri gitu. Saya harus ceritakan ke antum tuh nggak enak sebenarnya. Ya, ini rahasia sama saya sama istri ya begitu. Ya kadang kami bahas kenapa nih anak begini, kenapa begini, itu di situ tuh waktunya. Jadi bisa sampai malam, kadang udah Mi udah jam 1 nih, jam 1 udah. Jadi nggak ada anak disuruh muhasabah diri, nggak ada. Buat kami anak itu cukup ketika mereka ngobrol semacam itu udah dapet tuh. Masalahnya apa tinggal kami arahkan, masalahnya apa tinggal kami arahkan, gitu aja. Nah kemudian pertanyaan Ustadz Adi tadi terkait dengan ini udah Bu ya? Yang nanya tadi siapa? Udah ya? Cukup ya? Ya. Nah, kemudian Ustadz Adi. Jadi memang dalam marahil al-numu ya, dalam tahapan pertumbuhan itu memang kita harus perhatikan. Saya bahkan ada yang terlewat dan saya baru coba memahaminya hari ini. Misalnya kalau kita suka khawatir sama lingkungan, ini kan anak kita hidup di lingkungan, kita kadang-kadang lingkungannya jelek segala macam, kita suka khawatir sama begitu. Ya, padahal lingkungan pertama anak kita justru di rahim. Nah saya baru ngulik, baru coba tadabur itu baru sekarang. Jadi itu tahapan pertama, lingkungan pertama
anak itu ada di rahim. Nah kadang-kadang kita sering tidak memperhatikan tuh lingkungan itu. Lingkungan di rahim itu suka nggak terperhatikan sama kita. Ya saya cuma mau jelaskan bahwa ada marhalah pertumbuhan yang kita harus pahami. Kita harus ilmui. Sehingga setiap tahapan itu nanti kita bisa memberikan treatment yang benar ke anak itu gitu loh. Ke anak kita. Jadi karena kita tidak mengilmui, akhirnya begini. Kan kita semua ini kan hasil didikan ayah bunda kita, bapak ibu kita. Artinya dalam proses mendidik anak itu adalah kumpulan pengalaman kita pada saat kita jadi anak. Jadi kita ini semua punya, katakanlah kita nggak punya ilmu tentang mendidik anak, tapi yang punya adalah pengalaman ketika dididik sebagai seorang anak. Kalau kita tidak mengilmui, yang terjadi adalah pengulangan. Pengulangan cara ayah dan ibu kita mendidik kita, kita ulang mendidik ke anak-anak kita. Itu yang terjadi. Ya, sudahlah ayah ibu kita kan dengan semua capaiannya yang kita adalah hasil capaian pendidikan mereka itu Masya Allah luar biasa. Ya, tapi dengan mengilmui kita kan sebenarnya sedang memperbaiki hasabnya kita. Kebayang nggak sih? Saya sebenarnya pengen ngajak ayah bunda ini sama-sama membayangkan bahwa kita ini sedang memperbaiki hasab. Ya, jadi kalau seandainya Abu Bakar punya anak Asma binti Abu Bakar menikah dengan Zubair bin Awam, hasilnya anaknya Abdullah bin Zubair, itu luar biasa. Nah, kita ini mungkin ya saya nggak, mungkin ada yang hafal Quran di kita, tapi mayoritas kita nggak hafal Quran. Kebayang nggak oleh kita bahwa begitu anak kita hafal Quran, dan itu bukan akhir ya, itu bukan akhir. Justru di dalam peradaban Islam hafal Quran itu tangga pertama, baru tangga pertama keilmuan. Jadi hafal Quran itu bukan puncaknya sebuah keilmuan, itu tangga pertama keilmuan. Jadi anak kita diinstal itu dan kita mulai naik nih. Anak kita mulai naik. Begitu nanti dia Ustadz Adam kitab Thalabul Ilmiah udah sampai jilid berapa? 4. Beliau udah sampai jilid 4. Ngafalin kitab Mutun Thalabul Ilmi yang itu masih di store-nya ke Madinah. Ya. Ya, lihat megang kamera, duduk begitu hafal Quran, insyaallah mungkin sedang tadrib untuk ngambil sanad, hafal 4 dan terakhir yang kelima yang Bulughul Maram di yang kelima ya? Atau? Belum mulai? Jadi artinya orang tuanya Ustadz Adam ini, Pak Rizky itu padahal Adam mestinya nggak ada bapaknya ya. Adam kan manusia pertama ya. Bercanda. Pak Rizky itu nggak kebayang. Ya sekarang kan kebayang nih seandainya Ustadz Adam dengan istrinya, siapa istri antum? Ustadz Adam? Hah? Istri antum siapa namanya? Ingat nggak? Oh ingat. Istrinya juga hafal Quran, hafizah. Kebayang nggak bahwa nanti anaknya itu hafal Quran bukan dari kutab, bukan dari tapi dari bapak dan ibunya. Hafal Quran 30 juz dari bapak dan ibunya, itu naik kualitasnya. Jadi kita semua ini sedang berjuang untuk menaikkan kualitas keturunan kita. Nah, kita duduk begini, ini kita kan mengilmui. Saya sebenarnya agak sungkan ngomong sama antum ini, kenapa? Karena antum kan anaknya lulusan kutab ya. Artinya antum kajian orang tua santri, kalau setiap tahun tuh kan setiap 1 bulan sekali kajian orang tua kan? Ya kan 1 bulan sekali kan? Berarti kan kalau efektif kajian itu 10 bulan, berarti setahun itu antum 10 kali kajian kan? Berarti kalau seandainya sampai anak lulus, berarti antum sudah kajian 70 kali kan? Banyakan antum dari aneh banyakan bolosnya. Iya, saya waktu di Kutab Bogor itu selalu dipanggil sama kepala kutab.
dipanggil karena absen saya nggak cukup. Ya, karena setiap saya ada kajian wali santri, orang tua santri, saya disuruh ngisi di Tangkot, disuruh ngisi di Tangsel. Akhirnya saya nggak datang di kajian di Kutab anak saya. Itu problem saya. Jadi ilmunya banyakkan antum sebenarnya. 70 sampai lulus Kutab 70 kali kajian. Ya, makanya kalau udah sampai di madrasah ngaji masih nggak benar juga, waduh, kan kebangetan itu. Nah ini kita lagi memperbaiki. Nextnya kita kayak apa? Nah itu. Saya suka bilang ini, udah kebayang kok. Anak saya itu yang pertama bilang tuh ke anak saya yang kedua, Hilya nanti kalau dia udah selesai Qur'annya dia ngambil sanad sama kamu ya. Gitu. Udah di keluarga aja. Ya nanti belajar Bulughul Maram sama pamanmu ya, itu Faza, itu kan. Udah keliling-keliling begitu aja, saya udah kebayang itu kayak gitu. Jadi kita ini nanti bisa jadi cuma ilmu itu berputar di sekitar kita saja, di sekitar anak-anak kita, di sekitar cucunya cucu kita. Kebayang nggak antum? Kebayang nggak? Hah? Nggak kebayang? Capek saya ngomong kebayang. Kebayang itu sampai begitu gitu loh. Nah itu butuh sabar. Butuh sabar kita. Wah anak kita macam-macam itu. Gak ada yang sama anak kita. Ya kan? Yang punya 4 anak beda semua modelnya. Padahal berasal dari rahim yang sama. Bapaknya sama, ibunya sama. Beda juga. Cara kita ngomong ke anak pertama beda sama ngomong anak kedua. Beda ngomong sama anak ketiga. Ada anak yang modelnya disinggung dikit langsung paham. Ada anak yang mesti digaplok dulu baru paham. Kan macam-macam model anak itu. Tapi kita semua yang paham anak-anak kita. Nah kembali ke tadi, marhalahnya pertumbuhan kita harus paham. Bahkan nggak cuma dari mulai lahir, nggak cuma itu. Nggak cuma dari roda'ah, dari sebelum lahir sudah harus paham. Bahkan nggak cuma sampai situ, dari bertemunya sel telur sama sperma itu harus paham. Kan gitu. Makanya kan saya bilang begini. Ini nih, kalau berdasarkan kedokteran itu, 1 mililiter sperma itu mengandung 15 juta sel. 1 mili. 1 mili nih, rata-rata 4 mili. Jadi 1 mili 15 juta sel. Kemudian siapa yang menentukan 15 juta sel itu ketemu sama 1 sel telur? Siapa? Kan itu kan kita harus paham. Nggak ada kemampuan kita milih, oh ini yang paling bagus, ini aja yang ketemu. Nggak ada. Nggak bisa. Disitulah peran doa, minta sama Allah supaya yang ketemu itu yang baik sama yang baik. Itu tahapan itu juga harus paham itu. Jadi dari mulai milih istri harus paham. Kalau sekarang udah terlanjur ya sekarang mikirin gimana caranya mendidik dengan baik kan gitu. Jangan buru-buru nyari yang lain. Ya, udah milih sendiri salah. Ya. Coba pikirin gimana memperbaikinya gitu. Jangan nyesel doang, diomongin doang jangan. Nah, itu sampai tumbuh di roda'ah, nyusui, kemudian terus ya tufulah. Nanti ada yang bagi tufulah awal, tufulah akhir gitu. Ya di tamyiz itu pada saat dia ada antara itu. Terus sampai dia kemudian dibalik. Sebenarnya kan itu tanggung jawab kita semua orang tua. Dari dia sampai balik itu tanggung jawab kita semua. Orang tua. Karena ilmu kita terbatas, maka kita percayakan itu ada guru yang membantu pendidikan itu. Kan sebenarnya gitu. Aslinya kalau antum cukup ilmunya didik aja sendiri. Itu aslinya. Nah, orang kayak Ustadz Budi tahu ilmunya. Tapi yang jadi masalah dia nggak mau kalau cuma beres sendiri, didik sendiri, udah dia bisa selesaiin sendiri. Tapi dia pengen supaya ini jadi sistem.
supaya banyak orang-orang beriman itu yang juga paham, kemudian bisa jadi juga generasi yang baik kan gitu. Itu kan. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi itu semua harus kita ilmui, sampai baligh itu kita ilmui. Gimana sampai mengantar anak ini kepada baligh. Di baligh itu dia sudah punya taklif sendiri, sudah punya beban syariah sendiri. Mestinya udah selesai. Karena begitu sudah baligh nanti dia dinilai rusda atau belum, kalau udah rusda dia nikah. Sesimpel itu. Sesederhana itu. Ya kan? Nah, yang bikin rumit siapa? Kan kita yang bikin rumit. Ya. Kan ketika anak saya mau nikah kemudian dia kuliah. Terus saya bilang nikah itu ibadah, kuliah itu ibadah. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Sejak kapan ibadah itu dibenturkan sama ibadah? Sejak kapan saya tanya? Nikah ibadah, kuliah atau nuntut ilmu ibadah. Enggak ada yang masalah. Kita ini dirusak cara berpikir kita dengan barat yang sebenarnya kayak kok bilang bodoh, gak sopan banget nih. Ya benar, karena kalau saya baca misalnya kitab yang ditulis oleh Ar-Razi bicara tentang cacar, bicara tentang campak. Tahun 1900 Eropa kemudian terkena wabah cacar yang dahsyat sampai membunuh banyak orang. Padahal sudah 1000 tahun sebelumnya udah ditulis sama Ar-Razi tentang gimana cara ngatasi cacar, ngatasi campak. Satu kitab sendiri. Jadi nggak ada yang baru. Semua treatment tuh nggak ada yang baru. Kita ngomongin kanker seolah-olah kanker itu penyakit baru kan? Enggak, dari dulu mereka sudah ngomong. Ibnu Sina udah ngomong tentang seraton, tentang kanker itu disebut itu seraton. Nah, cukup itu kita pahami itu proses itu. Mengantarkan anak itu sampai balik kemudian menilai dia rusda atau belum. Rusda saya kan sudah pernah bilang atau Ustaz Budi saya sering sampaikan. Mengukur kemampuan dia untuk membelanjakan hartanya, mengukur dia menyimpan hartanya, mengukur dia untuk menumbuhkan hartanya. 3 itu yang perlu diukur saja. Setelah itu kalau dia minta nikah sudah nikahkan saja. 3 ini sudah ada, nikahkan saja. Kenapa? Ilmu dia sampai balik sudah selesai. Artinya kalau kita mau ngikut yang ada itu fikih itu, misalnya fikih nih. Fikih itu sudah selesai di usia dia balik itu sudah selesai. Mestinya begitu. Karena ini kita tahapi. Anak-anak di sini kan belajarnya matan Abu Suja. Fikihnya fikih Imam Syafi'i. Kalau dia hafal satu kitab mutun itu, dia sudah hafal ya urutan dari awal sampai akhir fikihnya mazhab Imam Syafi'i. Dia hafal itu. Syarahnya siapa yang mensyarahkan? Ustadz Budi langsung. Ustadz Budi langsung yang mensyarahkan. Jadi anak-anak itu belajar disyarah sama Ustadz Budi. Atau Ustadz Budi habis ini bukan beliau lagi ngajar fikih, cukup saya sekali buat mengukur doang. Beliau ngukur untuk bisa sampai tahu gimana sih sampai kapan selesainya satu kitab itu diajarkan. Nah, selesai. Sekarang yang kelas berapa Ustadz? Tahun berapa? Angkatan 4 dan 5. Angkatan 4 dan 5. Hah? Ya kelas 6. Jadi begitu selesai mutun matan Abu Suja itu sudah fikihnya dia selesai sampai ke ujung. Tidak cuma dia hafal, dia bisa mensyarahkan itu. Kenapa mazhab Imam Syafi'i? Kalau negeri kita mazhab Imam Syafi'i kok. Harus tahu itu dulu. Yang bikin kita banyak berantem kan karena kita nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu. Ngaku-ngaku bermazhab Syafi'i padahal banyak yang nggak sesuai sama mazhab Syafi'i. Nah, itu masalah. Jadi kalau pertanyaannya tadi, ya dikuasai itu sampai balik, sampai mengantarkan anak itu usia balik. Nah setelah itu tadi, kalau dia ahwat kemudian dia menikah, ya sudah berarti tanggung jawab berikutnya adalah dilanjutkan oleh suaminya.
Itu kenapa seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu menikah pada usia 21 tahun dan Fatimah usianya 15 tahun lebih 5 bulan. 15 tahun lebih 5 bulan. Kita kalau ada yang nikah usia 16 tahun aja kan harus ngadap ke psikolog dulu kan. Ada surat pengantar dari psikolog bahwa dia layak untuk nikah. Karena secara undang-undang nggak masuk dalam undang-undang pernikahan di Indonesia. Saya bingung loh. Kenapa? Saya coba cari di undang-undang perkawinan negara bagian di Amerika. Beberapa negara bagian itu usianya 16, 17, 18, 16 begitu. Saya nggak ngerti Indonesia ini pakai syariat juga enggak gitu. Pakai mengacunya ke Amerika juga enggak. Ngerti saya. Kalau dibilang ini demokrasi mengacu pada Amerika, enggak juga ke Amerika kok. Ya kan? Demokrasi Amerika, partai cuma 2, Demokrat sama Republik. Kita banyak. Paling banyak dulu 48. Pendidikan nggak ngacu juga, nggak tahu kita ini ngacunya kemana nggak jelas. Yang jelas syariat ditinggalkan, itu masalah di kita. Masalah di kita. Oh, alhamdulillah.